Astagfirullah. Jo, pocong Jo, ada pocong. Inilah aku balasnya kalau keluar sama anak indigo. Ada aja tingkahnya. Bukan Jo. Jangan kau makan lagi bodoh. Kau kenapa sih? Aku lapar bodoh. Anjir lah, jadi nggak selera makan aku. Woi, tunggu. Apa maksud kau mual-mual tadi? Aku geli lihat kuah baksomu tadi berubah jadi lendir. Kayaknya pamanmu ngelakuin pesugihan deh. Udah aku bilang jangan ngaco. Mana mungkin pamanku pakai pesugihan? Kau bener-bener aja lah. Demi Allah Jo, aku nggak bohong. Tadi aku lihat pamanmu lagi ngaduk, liur pocong itu jatuh ke pancinya. Ah, udahlah. Makin hari makin gak jelas kau. Ya Allah nak, berantem sama siapa kamu? Bi, tadi aku sama Jo makan di warung pamannya. Ternyata pamannya pakai pesugihan. Terus pas aku kasih tahu Jo, dia malah nggak terima. Astagfirullahalazim. Abi kan Ustadz, bisa nggak Abi bantuin? Kasihan orang yang makan di sana. Sebaiknya kita nggak usah terlalu ikut campur urusan orang nak. Biarlah mereka menanggung dosanya sendiri. Kalau orang yang paham agama, dia tidak akan bersekutu dengan jin untuk meraih kesuksesan nak. Karena perjanjian dengan iblis, hidupnya tidak akan selamat. Kalau kayak gini-gini aja lama lah aku kayaknya. Gak bisa, aku harus minta pesugihan lebih sama dukun itu. Istriku, sini HP-ku. Enggak, Mas. Aku nggak bakal biarin kamu balik ke dukun itu lagi. Diam, nanti kedengaran sama anak. Aku ngalangin kamu juga karena aku khawatir sama kamu, Mas. Aku nggak mau kamu celaka. Kamu gak usah ngatur-ngatur aku. Enggak, Mbah. Kami sini saya ke Banyuwangi. Ya ampun, Nak. Papa mau keluar kota ya? Mel ikut ya? Loh, gimana ikut sayang? Kamu kan sekolah. Papa lupa ya. Besok kan Mel udah libur panjang. Anak Bapak sayang, Papa keluar kota itu karena ada kerjaan. Jadi Papa nggak bisa bawa kamu. Ya. Pulang ke Batam, lalu kamu kuburin kepala ayam itu di warungmu. Kemudian, kamu campurkan air ini ke racikan baksomu. Enggak, Mbah. Tapi ada satu pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Tantangannya apa, Mbah? Ingat, warungmu tidak boleh dikencingi. Apabila kamu melanggar pantangan itu, kamu akan terima akibatnya. Paham? Kubur kepala ayam ini di warungmu. Ingat, warungmu tidak boleh dikencingi. Pak Bos, Bapak ngapain? Bapak kok ngubur kepala ayam? Sini kamu. Jangan sampai kamu berani ngomongin ini ke siapa-siapa. Anggap aja kamu nggak ada apa-apa. Ngerti? Tapi itu apa, Pak? Itu penglaris. Kamu mau naik gaji nggak? Mau, Pak. Kalau mau, pantau ini. Jangan sampai ada yang ngecek sembarangan di sini. Ngerti kamu? Astagfirullah, Mas. Juara itu! Udah berapa kali aku bilang, jangan ikut campur sama urusanku. Kenapa kita nggak cari uang yang halal aja, Mas? Jangan kayak gini. Uang halal, uang halal. Kalau kita cari uang halal terus, kapan kita bisa senang, Riz? Aku cuma butuh kamu diam di rumah aja, Riz. Biar aku yang kerja. Apa sih susahnya? Wih, rame banget bakso viral ini. Permisi Pak, saya konten kreator dari Makan Bareng Starlight Pak. Apa boleh saya syuting di sini? Oh, boleh kok, Dek. Silakan, silakan. Oh iya Pak, nanti saya izin shoot di dapur ya Pak. Hah? Dapur? Kenapa Pak? Aduh, Dek. Kalau syuting di dapur, Bapak agak keberatan. Soalnya resep kami itu resep turun-temurun. Jadi Bapak minta maaf ya. Resep turun-temurun? Tapi tenang aja. Nanti Bapak kasih kamu bakso gratis untuk kamu review. Berapapun kamu minta, Bapak kasih. Asal FYP kalau kata anak muda zaman sekarang toh. Oke, boleh lah Pak. Ya wes, kamu duduk dulu. Nanti baksonya Bapak antar. Wah, makasih ya Pak. Baksonya udah datang guys. Mari kicop, mari kita coba. Anjir, enak banget Cok. Aku bungkus lah nanti. Ini Pak uangnya. Baksonya mantep bedah. Aduh, nggak usah, Dek. Kan kamu udah bantu promosiin. Beneran Pak, nggak usah. Soalnya saya mau bungkusin buat teman saya. Waduh,
bungkus. Pak, oh iya, mau berapa porsi dek? 1 porsi aja pak. Wih, lapar kali aku, Cok. Wih, Ki, kau bener nggak mau nih? Kalau nggak, aku habisin nih. Habisin lah, udah kenyang aku. Oke, mari kita coba. Apa nih, Cok? Batu, udah jelas itu bakso. Kok amis gini? Kuahnya juga hambar. Apa pula hambar? Aku makan di sana enak-enak aja kok. Gena, Wak. Kau beli bakso di mana sih? Itu loh, bakso yang lagi viral. Warung bakso Cak Yudi. Apa? Kau yang benar, Ki. Itu warung bakso pamanku. Hah? Kalian tahu gak sih, weh? Kenapa ada warung kalau kita makan di tempatnya rasanya enak kali. Tapi kalau kita bawa pulang, rasanya kok aneh. Apa emang? Itu berarti warungnya pakai pesugihan. Tolong! Udah aku bilang, jangan ngomong sembarangan kok, Jem. Kalau kau nggak percaya, buktiin aja sendiri. Katanya, kau ponakan Cak Yudi. Ceklah ke rumahnya. Ke rumahnya? Ngapain pamanku masukin kaki ke panci? Paman? Jo, Paman ngapain? enggak. Tadi paman lagi nyuci kain lap, berminyak banget, jadi harus dipijak-pijak. Ayo, ayo. Ada apa kamu kesini, Jo? Anu Paman, Pak Ustadz lagi ngadain syukuran Sabtu ini. Saya disuruh sampaikan ke Paman langsung. Oh alah, tapi paman nggak bisa datang, Jo. Paman lagi ngurus beberapa cabang di berbagai daerah. Tapi nggak apa-apa, nanti paman telepon Pak Ustadz. Ini pasti ada yang aneh. Aku harus temui Pak Ustadz. Kalau gitu, saya izin pamit ya Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir aja. Ini nggak benar Pak Ustadz. Saya lihat sendiri. Paman saya masukkan kakinya ke dalam panci. Astagfirullah. Bener kan yang aku bilang, Jo? Kau sendiri nggak percaya. Aku minta maaf ya, Jem, karena kemarin udah kasar samamu. Iya, nggak apa-apa, Jo. Aku ngerti kok. Jadi sekarang kamu maunya gimana, Jo? Apa yang bisa saya bantu? Saya pengen mata batin saya dibuka Pak Ustadz. Saya ingin lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Kamu yakin? Kalau begitu, pejamkan matamu. Astagfirullahaladzim. Itu beneran pocong. Apa kau lihat? Kau pikir aku takut? Tante? Ayo ikut tante. Barusan kamu lihat apa, Jo? Aku lihat pocong itu buang air liurnya ke dalam panci itu, Tante. Astagfirullah. Ternyata kamu bisa lihat itu, Jo. Jadi Tante udah tahu kenapa Tante nggak ngelarang Paman, Tan? Pamanmu udah terlalu terobsesi sama penghasilan yang dia dapat dari pesugihan itu, Jo. Setiap tante nasihatin, Udah berapa kali aku bilang, jangan ikut campur sama urusanku. tante selalu dipukulin. Tante juga nggak bisa apa-apa, Jo. Menurutku, Tante harus minta tolong sama Pak Ustadz. Cuman Pak Ustadz yang bisa bantu Paman, Tante. Tapi Pesugihan itu musyrik, Tan. Emang Tante mau keluarga Tante celaka? nggak dulu, Jo. Tante nggak berani. Mah, lihat nih, tabungan kita ada segini. Astagfirullah. 800 juta. Sebenarnya lebih dari ini sih. Cuman papa udah beli rumah di Duta Emas dan minggu depan kita udah bisa pindah ke sana. Gimana? Mama seneng kan? Kok perasaanku jadi nggak enak ya? Wah, gede banget ya Pak rumahnya. Jadi mulai sekarang kita tinggal di sini ya Pak? Iya nak. Mulai hari ini kita udah tinggal di sini. Udah ayo masuk. Pasti kamu udah gak sabar kan lihat kamar kamu. Ya Allah, cobaan apa yang bakal kami alami setelah suamiku dapeti semua ini? Gara-gara warungku dikencingin, anakku jadi begini. Ya Allah, Mel, kamu kenapa? Kamu jangan takut-takutin mama, nak. Ya Allah, aku harus telepon suamiku. Baik, kalau begitu minggu ini saya akan ke Kalimantan untuk peresmian outlet baru. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Ya Allah. Angkat dong, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri meeting ini ya Bu. Selamat siang. Kenapa Ma? Tadi Papa lagi meeting. Pulang sekarang, Pak. Anak kita kejang-kejang. Apa? Maaf Pak, pasien sama sekali tidak terdeteksi penyakit apa-apa. Saat ini kami hanya bisa kasih obat penenang pada pasien. Aku yakin ini semua tuh ada kaitannya sama pesugihanmu. Hus, jangan sembarangan kamu. Apa kamu gak merasa aneh, Mas?
Dokter bilang anak kita tuh gak sakit. Apalagi kalau bukan gara-gara ilmu hitam kamu. Jangan-jangan kepala ayam yang aku kuburin itu. Kok warungku jadi sepi gini? Iya pak, udah seminggu ini warung kita nggak ada yang datang. Terus, akhir-akhir ini ada yang kencing sembarangan nggak di warung kita? Oh, saya inget pak. Kemarin ada kucing yang kencing di pohon sana. Apa? Aduh, mati saya. Ingat, warungmu tidak boleh dikencingi. Apabila kamu melanggar pantangan itu, kamu akan terima akibatnya. Paham? Aku harus gimana ya ini? Mel! Mel! Mel, Mama kesini nak. Pak, kita harus gimana sekarang, Pak? Mama pegang dia. Papa mau telepon seseorang. Baik, Mbah. Besok pagi kami keluarga berangkat ke Banyuwangi. Sebelum kamu kesini, saya sudah prediksi. Pasti kamu melanggar pantangan itu kan, Yudi? Mbah, tolongin saya, Mbah. Saya mohon. Ini anak saya sesatunya, Mbah. Tidak bisa. Saya nggak bisa bantu. Ini semua terjadi karena kesalahan kamu sendiri. Saya sudah ingatkan kamu, Yudi. Pantangan pesugihan itu kudu dijaga. Sudah, anakmu ini sudah tidak bisa diselamatkan. Karena jin itu sudah mengincarnya. Sekarang lebih baik kalian ikhlaskan saja dia. Enggak, aku gak mau kehilangan anak kita. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kemarin kamu dengerin aku, anak kita gak bakal jadi tumbang. Mel! Mel! Semua gara-gara kamu. Kalau kemarin kamu dengerin aku, anak kita gak bakal jadi tumbang. Anakmu ini sudah tidak bisa diselamatkan. Sekarang lebih baik kalian ikhlaskan saja dia. Maafin ayah, nak. Ini semua salah ayah. Ayah yang udah terlalu terobsesi dengan pesugihan itu, sehingga kamu yang dikorbankan. Om, aku tahu siapa yang bisa sembuhin adik Mel. Siapa, Jo? Pak Ustadz, Om. Sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Karena seperti yang saya lihat, ini tidak lagi berkaitan dengan medis, tapi sudah dengan dunia gaib. Saya tidak tahu, Pak Ustadz. Kalau Pak Yudi ingin menyelamatkan Nak Melati, Bapak harus mengakui semua dosa-dosa Bapak. Gak usah malu, Paman. Kita semua di sini terus mau bantuin Paman kok. Saya menyesal, Pak Ustadz. Saya sadar kalau selama ini saya udah terjerumus dalam setan dengan melakukan pesugihan untuk melarikan warung saya. Tapi semua itu saya lakuin karena satu hal. Mulai hari ini, kamu bukan suami aku lagi. Karena aku udah muak hidup miskin. Jangan, sayang. Kita baru nikah, loh. Justru, karena kita baru nikah, makanya aku milih pergi. Apa yang aku harapin dari tukang bakso? Aku ini cantik, bisa dapat lebih dari kamu. Awas! Dulu saya ditinggal mantan istri, karena saya cuma seorang penjual bakso. Astagfirullahaladzim, gak baik hidup diselimuti rasa dendam, Pak Yudi. Apalagi memilih jalan yang salah untuk menyelesaikannya. Apalagi menggunakan ilmu hitam. Itu sama dengan mempersekutukan Allah, Pak Yudi. Bertobatlah sebelum terlambat. Emang saya masih ada kesempatan untuk bertobat, Pak Ustadz? Anak saya aja udah seperti itu. Allah selalu memaafkan hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, Pak. Yang penting, Pak Yudi sudah meninggalkan semuanya dan kembali ke jalan Allah. Saya janji, Pak Ustadz. Saya akan ninggalin semuanya dan kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, anakku pun berhasil disembuhin. Mama, Papa. Sejak itu, aku pun mulai aktif dalam kegiatan agama. Pak Yudi, Iya, Pak Ustadz. gimana kabar Nak Melati sekarang? Alhamdulillah, anak saya udah sehat, Pak. Ini semua berkat dari Allah, Pak Ustadz. Karena Allah Maha Pengampun. Dari kisah Pak Yudi, kita bisa jadikan ini sebagai pelajaran hidup. Karena setiap manusia itu tak pernah luput dari dosa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya yang ingin bertaubat. Maka dari itu, jangan pernah terjerumus ke jalan sesat hanya untuk kesenangan sesaat. Masya Allah. Kini, warungku pun udah ditutup untuk selamanya. Kau yang selalu terjaga, yang memberi
Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan hamba-Mu kembali ke jalan-Mu. Allah